Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandi N dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 peluang bisnis yang cocok untuk mahasiswa. Oke, kita mulai saja. Apa saja 7 peluang bisnis itu? Yang pertama yaitu jasa pengetikan dan print. Jasa pengetikan dan print ini mudah untuk dikerjakan bagi teman-teman yang sudah mempunyai modal dasar. Modal dasarnya apa saja, yaitu perangkat komputer dan printer. Berikutnya, keahlian yang harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin membuka jasa pengetikan, yaitu keahlian atau skill untuk mengetik. Ya, kalau teman-teman belum bisa mengetik dengan 10 jari dan masih menggunakan 11 jari misalnya, ya teman-teman minimal bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Karena saat ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang malas mengerjakan tugas mereka sendiri. Nah, keuntungannya adalah jika teman-teman mempunyai banyak teman yang seperti itu, teman-teman bisa memanfaatkan mereka. Misalnya ada tugas apa, misalnya dari dosen, makalah atau apa, ya teman-teman tinggal tampung saja tugas-tugas dari mereka, tinggal tampung, kerjakan, dapat duit dari mereka. Selain itu dapat apa lagi coba? Selain dapat duit, teman-teman juga dapat ilmu. Kenapa teman-teman dapat ilmu? Karena teman-teman mengerjakan tugas mereka. Dua kali untung kan? Duit dapat, ilmu juga dapat. Ilmu dapatnya dari misalnya teman-teman nyarinya dari buku, dari internet, dari website. Teman-teman kalau misalnya kerjakan tugas itu kan biasanya copy paste, tapi diedit-edit dengan bahasa teman-teman seperti itu. Nah, dari sanalah teman-teman mendapatkan ilmu. Karena secara tidak langsung, ketika mengedit, teman-teman juga membaca. Jadi keuntungannya teman-teman, selain mendapatkan uang, teman-teman juga mendapatkan ilmu. Oke banget kan? Peluangnya ini bagus banget. Karena saya juga melakukan yang ini waktu saya kuliah dulu. Berikutnya peluang bisnis yang kedua, yaitu bisnis jualan pulsa elektrik. Kenapa jualan pulsa elektrik? Karena bisnis ini adalah bisnis yang paling simpel, yang paling mudah untuk dilakukan. Modalnya apa saja? Modalnya kecil, hanya modalnya teman-teman pasti sudah punya dong handphone. Lebih baik handphone yang biasa gitu daripada handphone smartphone atau apa. Yang penting bisa SMS aja gitu. Teman-teman tinggal cari counter di kota teman-teman yang menerima deposit pulsa. Ya, teman-teman tinggal datangi counter tersebut. Di sana teman-teman biasanya harus bayar berapa depositnya, deposit awalnya sekitar 100.000 itu untuk modal awalnya gitu. Bisnis pulsa itu fleksibel, mobile, jadi simple, mudah, dan dijamin. Bisnis pulsa ini kalau teman-teman tekuni, ini bisa mendatangkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Intinya satu, yaitu teman-teman buat pencatatan tentang kas masuk, kas keluar seperti itu, deposit pulsa atau apa, tuliskan semuanya di buku itu. Satu lagi saya kasih bocoran tips, misalnya teman-teman ada yang ngutang pulsa dulu, utang pulsanya jangan kelamaan, maksimal 1 minggu, jangan 1 bulan, maksimal 1 minggu, 1 bulan kelamaan. Nah, setelah 1 minggu teman-teman tagih, kalau dia nggak bayar ya sudah, jangan dikasih ngutang lagi. Misalnya alasannya, saya ngutang dulu nih, nanti bayarnya sekalian. Jangan dikasih. Ya ngomong aja, ini modalnya nggak seberapa, kalau misalnya diutangin terus saya kan nggak jalan gitu, saya bisa bangkrut gitu kan. Begitu. Jadi soal bisnis pulsa ini ya seperti itulah, masalahnya ada di yang ngutang biasanya gitu. Jadi intinya yang bisnis pulsa itu pencatatan harus disiplin, terus yang ngutang jangan kelamaan. Itu tentang peluang bisnis yang kedua, yaitu bisnis pulsa elektrik ya. Sekarang kita lanjutkan ke peluang bisnis yang ketiga, yaitu membuka les privat atau kursus lah. Ini bisa dikerjakan oleh teman-teman, misalnya teman-teman mencari anak-anak SD atau SMP atau SMA. Misalnya teman-teman sedang kuliah di jurusan eksak atau sains, teman-teman bisa memberikan pelajaran seperti biologi atau kimia atau fisika. Atau teman-teman misalnya di jurusan seperti matematika atau bahasa Inggris,
Teman-teman juga bisa memberikan les privat, matematika, bahasa Inggris buat anak-anak SD, SMP, SMA. Dan itu sebenarnya masih banyak dibutuhkan loh. Itu dari yang membuka les privat ya. Berikutnya ada jasa penterjemah. Nah, kalau jasa penterjemah ini sebenarnya masih belum terlalu banyak digarap nih sama teman-teman mahasiswa lain jika dibandingkan dengan jenis usaha lain. Karena apa? Karena nggak semudah yang dibayangkan. Cuma kalau teman-teman pandai dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, ataupun bahasa apa gitu ya, asal jangan bahasa planet lah, teman-teman pasti bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Karena apa? Karena jasa penterjemah ini tidak semua orang bisa. Jasa penterjemah ini perlu skill dalam mentranslate gitu ya. Jadi modalnya gak banyak, modalnya hanya sedikit, modalnya hanya paling laptop itu untuk mengetik gitu. Printer kan gak harus punya printer gitu, tinggal print ke rental atau ke warnet. Teman-teman hanya ketik saja di komputer teman-teman. Ini juga bisa minjam sebenarnya ke teman-teman gitu, ke orang lain gitu. Tapi yang paling penting adalah skill atau keahlian dalam menerjemahkan. Itu pun kalau teman-teman ingin menerjemahkannya secara individual atau dikerjakan secara sendiri. Nah, saya kasih tips untuk mensiasatinya. Teman-teman cari orang lain atau cari teman sendiri, sahabat atau siapa atau kawan atau siapa yang jago bahasa Inggrisnya atau bahasa apa gitu ya, yang jago bahasa asingnya gitu. Jadi teman-teman cukup masarkan jasa translate, jasa penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Indonesia ke bahasa Inggris, atau dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, bahasa Jepang ke bahasa Indonesia misalnya, bahasa apa gitu, bahasa Indonesia dan sebaliknya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal perluas jaringan teman-teman, cari rekan gitu yang bisa bisa yang punya keahlian bahasa asing. Nah, di sana teman-teman bisa kerjasama sama mereka dengan pembagian hasil yang tentunya harus harus adil gitu ya, saling ridho ya. Itu untuk jasa penterjemah seperti itu. Berikutnya yaitu peluang bisnis menjadi penulis lepas. Peluang sebagai penulis lepas masih sangat potensial karena pada dasarnya kebutuhan akan tulisan baik untuk kebutuhan media atau kebutuhan konten yang kreatif masih dibutuhkan sampai saat ini. Bahkan bukan masih, selalu dibutuhkan sampai saat ini. Coba teman-teman lihat ke koran-koran online, teman-teman bisa saja melamar ke sana, akan suka ada kontaknya di sana. Teman-teman misalnya ingin menulis tentang apa, cerpen atau cerita bersambung cerbung atau apa, nawarin diri ke sana. Dulu kan suka ada ya yang di koran-koran media cetak itu yang cerita bersambung, cerita pendek, puisi atau apa, atau novel atau apalah seperti itu. Teman-teman kalau diterima di sana pasti dapat honor lumayan tuh di sana tuh. Misalnya eh, kalau sekarang kan koran itu kan sudah ada agak kurang ya, jadi sudah kalah kalah populer dibandingkan dengan koran online gitu. Jadi teman-teman coba cari banyaklah koran-koran online itu, apalagi koran-koran online yang ada saat ini, nggak hanya misalnya berita saja, berita politik, berita apa, enggak, bervariasi. Ada berita tentang luar negeri, ada berita tentang yang unik dan aneh, ada situs yang membahas misalnya tentang eh, apa namanya, otomotif, ada situs yang membahas tentang fotografi, ada situs yang membahas tentang film, ada yang membahas tentang luar negeri, misalnya membahas tentang di Jepang, berita-berita di Jepang. Nah, teman-teman kalau punya pengetahuan atau punya hobi, teman-teman bisa bergabung di sana. Nah, teman-teman selain daripada itu, saat ini yang sedang ngetren itu adalah penulis konten buku. Jadi teman-teman bisa menulis novel, menulis cerpen misalnya cerpen banyak teman-teman kumpulin, jadikan dijilid satu, misalnya dikirimkan ke penerbit. Seandainya penerbit itu tertarik dengan cerpen teman-teman,
setelah itu diterbitkan lah, maka teman-teman akan mendapatkan fee atau mendapatkan honor atau mendapatkan royalti gitu ya, atau bayaran gitu dari hasil penjualan buku itu. Jika buku yang teman-teman tulis itu menjadi buku bestseller seperti buku Raditya Dika atau buku yang ayat-ayat cinta atau Laskar Pelangi, wah itu udah miliaran. Jadi teman-teman kalau kalau mau terjun dunia penulis lepas atau penulis ya seperti itu, teman-teman harus pandai-pandai menguasai bahasa Indonesia, baik itu bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun bahasa Indonesia yang gaul gitu untuk novel remaja misalnya seperti itu ya. Itu untuk peluang bisnis menjadi penulis lepas. Berikutnya apa? Berikutnya yaitu menjual makanan kecil. Apaan nih menjual makanan kecil? Malu-maluin aja. Kata siapa? Teman-teman ini bisa menjual makanan kecil ini di kampus, khususnya di kelas teman-teman gitu. Setelah kuliah kan suka ada pergantian mata kuliah. Nah, jeda waktu itu teman-teman manfaatin buat jualan misalnya roti, kue kering, kue atau snack atau air mineral atau apa yang teman-teman bawa dari rumah, dari toko misalnya gitu ya. Teman-teman jual karena pada saat itu banyak mahasiswa biasanya lapar atau haus sebelum mulai mata kuliah yang berikutnya. Jadi usaha ini cukup baik untuk dijalankan apalagi jika kantin kampus letaknya agak jauh dari ruang kuliah teman-teman. Seperti itu ya. Bawa makanan untuk dijual kan malu. Nah, suka ada yang seperti itu. Gak usah malu. Sekarang gini aja. Lebih hebat mana mahasiswa yang mandiri, yang bisa membiayai kuliahnya sendiri, atau mahasiswa yang kaya raya, serba ada tapi hasil pemberian orang tua? Lebih hebat mana? Jelas lah, yang lebih hebat yaitu yang bisa membiayai kuliahnya sendiri. Meskipun ia nggak kaya. Kenapa? Karena dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Ia lebih hebat dari orang yang kaya tapi pemberian orang tuanya. Itu tandanya dia sudah siap terjun ke kehidupan yang sesungguhnya setelah lulus nanti. Teman-teman yang jualan, mau sama jual makanan kecil harus bangga karena bisa membiayai kuliah sendiri walaupun harus jualan makanan kecil ke kampus. Dengan begitu teman-teman dapat pengalaman yang besar, pengalaman dasar dan pengalaman yang besar sebagai pebisnis, dan itu nantinya bisa teman-teman implementasikan, bisa aplikasikan setelah teman-teman lulus nanti. Ngerti ya? Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu jualan barang kebutuhan baik secara online ataupun offline. Jualan apa? Ya jualan apa saja yang bisa dijual asalkan halal. Waktu saya kuliah dulu banyak mahasiswa yang nawar-nawarin barang misalnya berupa baju, sepatu, tas, souvenir atau apa sejenisnya ke teman-temannya di kampus. Yang paling mudah yaitu contohnya saja teman-teman datang ke toko, misalnya toko baju, misalnya ya toko baju atau toko tas, terus teman-teman minta izin yang punya toko untuk bisa menjadi resellernya. Tanyain harga-harga produknya berapa, kemudian foto produknya pakai HP juga bisa, HP teman-teman. Terus tawarin ke teman-teman di kampus. Jika ada yang berminat, teman-teman tinggal ngambil barangnya dari toko tadi. Terus jangan lupa harus ada untung, harus ada laba, yaitu selisih harga beli dari toko dengan harga jual ke si pembeli. Misalnya ngambil untung 10.000 atau 20.000, ya lumayan itu sudah besar itu. 10.000 atau 20.000. Nah, itu untuk secara offline seperti itu. Nah, secara online bagaimana? Sama saja, secara online juga seperti itu, hanya saja foto-foto produk yang sudah teman-teman dapatkan, teman-teman upload dan posting foto-foto produk tadi ke sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, dan lain-lain, masih banyak ya. Teman-teman posting foto-fotonya. Hanya saja bedanya itu kalau offline itu langsung ya, kalau online itu pemasarannya lewat media sosial dan pembayarannya bisa lewat rekening bank. Kalau teman-teman gak punya rekening bank, teman-teman cari teman atau sahabat teman-teman yang punya rekening bank gitu ya. Jadi nitip di sana gitu. Tapi kalau lebih enaknya sih ya minimal punya satu lah rekening bank dengan fasilitas SMS banking. Gak harus internet banking lewat komputer. Cukup dari SMS banking juga sudah cukup supaya bisa ngecek masuk enggaknya sih itu seperti itu. Tuh, ada yang namanya metode dropshipping. Ya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya tentang metode jualan dropshipping dengan sistem dropshipping itu seperti itu.
Untuk itu teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channel YouTube ini supaya nanti gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Itu sudah yang terakhir ya, udah setuju ya. Jika disimpulkan dari pembahasan tadi ada 7 peluang bisnis yang cocok untuk mahasiswa, yaitu yang pertama jasa pengetikan dan print, yang kedua bisnis bahasa elektrik, yang ketiga membuka les privat atau kursus, yang keempat jasa penterjemah, yang kelima menjadi penulis lepas, yang keenam menjual makanan kecil, yang ketujuh menjual barang kebutuhan baik secara offline maupun online. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman segera bertindak untuk memulai usaha sampingan teman-teman. Saya ingatkan lagi, mahasiswa yang hebat itu adalah mahasiswa yang bisa membiayai kuliahnya sendiri dan lulus dengan nilai yang bagus. Nah, itulah yang namanya mahasiswa cerdas seperti itu. Demikianlah pembahasan saya di video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk klik tombol like jika bahasan saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan klik tombol subscribe jika teman-teman gak mau ketinggalan update-update video terbaru dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jika teman-teman merasa tips ini bermanfaat juga buat orang lain, silahkan di-share baik di Facebook, Twitter, atau apapun itu. Karena jika ada yang merasa terbantu setelah teman-teman bagikan video ini, insya Allah itu juga menjadi pahala, menjadi kebaikan buat teman-teman. Oh iya, tonton juga video saya yang sebelumnya tentang tips-tips memulai usaha sampingan buat teman-teman, itu khususnya untuk ibu rumah tangga, karyawan, dan mahasiswa. Link videonya ada di deskripsi, silahkan kalau mau nonton video itu juga. Itu penting banget, itu juga penting gitu ya untuk memulai usaha sampingan gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.